Barakallahu fikum. Yang pertama, teman-teman yang insya Allah kita meyakini hal tersebut sebagai resiko. Artinya berjuang itu memang pasti ada resikonya dan menempuh jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Ya, terdahulu itu pasti juga kita akan sedikit banyak ya, mencicipi apa-apa yang beliau alami alaihi wassalatu wassalam. Jadi satu, kita memahami itu resiko. Artinya kita tidak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Kita tidak takut celaan orang yang mencela. Kita tidak kemudian menjadi orang yang pesimistik dan akhirnya pasif, ya, menyerah kepada keadaan. Tidak. Bismillah, kita tetap bertekad. Tapi tentu di dalam berdakwah kita juga harus memiliki strategi supaya efektif, supaya optimal, supaya maksimal. Ya, Rasulullah itu sudah sebaik-baik orang. Orang yang paling jujur, orang yang paling dermawan, orang yang paling bijaksana, orang yang paling membangun silaturahmi, orang yang paling banyak menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya, toh tetap didustakan. Itu pemahaman kita tentang risiko. Tapi yang kedua, kita juga harus mengikuti bagaimana beliau SAW menata strategi dakwah. Tidak sembarangan, tidak dengan asal-asalan, tidak dengan sporadis, ya, asal tabrak. Bukan. Dakwah itu adalah amal yang serius, yang memerlukan perencanaan, yang memerlukan metode, siasat, strategi, sampai taktik. Nah, jadi dikatakan oleh sebagian ulama, yang pertama kalau kita ingin berdakwah itu al-qudwah qabla dakwah. Mari kita berjuang untuk menjadi bisa memberi contoh sebelum mengajak orang. Ini prinsip pertama. Jadi harus tercermin pada diri kita hal-hal baik yang kemudian kita yakini tersebut. Bahkan misalnya itu kepada keluarga. Kalau kita merasa, sekarang saya menjadi seorang muslim yang lebih baik, keyakinan lebih baik, ilmu lebih baik, maka akhlak kita kepada keluarga juga menjadi harus lebih baik. Demikian pula kepada teman. Ketika kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu baik, ya cara terbaiknya adalah dengan menunjukkan dengan semakin baik kepahaman Islam kita, maka semakin baik pula, ya, akhlak kita kepada mereka. Semakin besar pula manfaat kita untuk mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'lif qabla ta'rif. Mengikat hati sebelum mengenalkan. Jadi memang dakwah itu tidak bisa ujuk-ujuk ketemu orang di jalan, dikasih tahu, diceramahin, dibilangin ini itu. Tapi ada at-ta'lif qabla ta'rif. Ada mengikat hati sebelum mengenalkan. Mungkin traktir dulu, nemenin dulu, ya, mau dakwahi teman-teman yang suka futsal, ya ikut futsalan dulu, habis futsalan traktir, gitu ya. Mau dakwahi teman-teman yang suka mancing, ya sudah, ikut mancing dulu, kemudian nanti siap dengerin curhat, bawain bekal, bagi-bagi gorengan, gitu ya. Itu namanya at-ta'lif qabla ta'rif. Ada mengikat hati sebelum memperkenalkan. Yang ketiga, at-ta'rif qabla taklif. Memperkenalkan sebelum memberi beban. Jangan langsung kita ini mengatakan, ini wajib, kalau nggak dijalani masuk neraka. Oh, ini fardu harus. Iya, gitu kan? Dan seterusnya. Tapi ta'rif, kalimat memperkenalkan. Nah, misalnya kita mau mengajak teman kita satu kos-kosan, nanti katakanlah teman-teman sudah kuliah, kemudian ngekos, di kos-kosannya ada yang belum sholat. Ya kalimatnya kalimat ta'rif, tidak bisa kalimat kemudian kita justru memperlihatkan bahwa yang akan kita dakwah itu beban untuk kita. Contoh, ada adzan duhur berkumandang. Kalimat pertama kita di depan teman-teman kita berbunyi, ya sudah duhur. Nah, teman-teman kita yang belum sholat akan melihat, oh sholat itu berat, oh sholat itu susah, oh sholat itu nggak nyenengke. Nyatanya ini teman saya yang alumni pondok mengatakan ketika ada adzan berkumandang, ya sudah duhur. Akan menjadi kalimat ta'rif dalam dakwah kalau kemudian kita mengatakan ketika kemudian mendengarkan azan duhur itu, Masya Allah, Alhamdulillah sudah duhur, saatnya ketemu Gusti Allah, saatnya curhat sama Allah, Alhamdulillah senang banget ini, ayo ke masjid. Ya, itu namanya kalimat ta'rif, kalimat dakwah. Gitu ya, itu contoh. At-ta'rif qabla taklif. Yang berikutnya adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Kalau ada orang yang sudah mau bergabung dengan dakwah, mau bergabung dengan Islam, permudah, jangan dipersulit. Ada orang mau syahadat, syahadatnya harus benar tajwidnya loh ya. Kalau salah tajwidnya tidak sah, ini mempersulit gitu ya. Ada cerita dakwah di Afrika lucu sekali gitu ya. Ada teman menceritakan ini. Jadi ada orang
cerita, dia berdakwah di Afrika. Ketika berdakwah di Afrika, dia berhasil mendakwai seorang kepala suku di Afrika. Nah, ketika kemudian dia berhasil mendakwai kepala suku di Afrika ini, langsung hari pertama begitu si kepala suku ini masuk Islam, diajak ke dokter bedah. Lu ngapain saya kok diajak ke dokter bedah? Kalau masuk Islam, kata si pendakwah ini, harus potong itu, ya maksudnya di khitan gitu. Harus potong itunya. Langsung dia bilang, enggak jadi. Waduh, masa itu? Saya harus dipotong itu, saya nggak mau, gitu ya. Nah, kalau begitu saya nggak jadi masuk Islam, kata si kepala suku. Kata si dai-nya ini, ya. Kalau begitu Anda keluar dari Islam. Iya, saya keluar lagi dari Islam. Kalau keluar dari Islam, maka yang harus dipotong leher. Karena orang murtad hukumannya harus dibunuh. Kata si kepala suku, agama macam apa ini? Masuk potong bawah, kalau keluar potong atas, katanya gitu. Nah, ini kan berarti kan tidak memahami mana yang lebih prioritas untuk disampaikan, bagaimana cara menyampaikan yang tepat, apa yang perlu disampaikan dengan cara seperti apa yang menyampaikannya, gitu ya. Jadi yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Saya pengen sholat tapi saya nggak hafal bacaan sholat itu panjang-panjang ya. Mudahkan jangan dipersulit. Tenang, bacaan sholat yang wajib itu, yang harus hafal itu cuma Al-Fatihahnya. Yang lain nanti nggak apa-apa. Yang penting sekarang hafalin Al-Fatihah. Gampang kok, cuma 7 ayat. Yassiru wala tu'assiru. Wabasyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan dibuat lari. Udah jam berapa ini? Jam 5:15 belum sholat. Memang potensial calon penghuni tetap neraka ini teman-teman ini. Jangan, gitu ya. Wah, Masya Allah masih ada kesempatan 15 menit untuk sholat asar. Ayo cepet yuk, gitu ya. Nah, itu namanya basyiru wala tunafiru. Masih ada kesempatan 15 menit untuk masuk surga, gitu ya, dengan cara sholat asar. Basyiru wala tunafiru. Jadi itu, Mas, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tetap berdakwah. Kita tahu resikonya, yaitu resiko, gitu ya. Dalam film Sang Pencerah saja Ki Haji Ahmad Dahlan itu dikelilingi anak-anak kecil, kemudian anak-anak kecil ini sudah diprovokasi orang untuk mengatakan kiai kafir gitu ya. Itu resiko gitu ya.